Oke. Nah, mungkin, saya akan coba mengilustrasikan tentang konsep itu, dari sebuah cerita nih, dari cerita Tuti and Friends. Mungkin pernah baca mungkin ya. Nah, ini ceritanya ini adalah, eee, ya ini ceritanya mungkin bisa dibaca sendiri ya, bahwa ada seekor anjing liar yang hampir mendatangi gitu, yang mau seperti buas begitu ya, tapi kemudian, neneknya bisa menjinakkan anjing tersebut dengan memberikan air minum, begitu. Nah, kemudian, ternyata rumput liarnya pada hari berikutnya mungkin begitu, Tuti ini menyiram rumput liar gitu ya. Kemudian katanya, "Kenapa disiram rumput liar ya?" Karena katanya sama seperti perkataan neneknya sebelumnya. Neneknya berkata bahwa, "Anjing liar ini cuma butuh minum." Nah, kata Tuti ini, "Rumput liar ini cuman butuh minum." Nah, kata neneknya bukan begitu konsepnya, begitu ya. Nah, jadi, nah ini ilustrasi yang, menarik ya, nggak gitu konsepnya itu mungkin sering disebut-sebut oleh orang zaman sekarang, tapi sebenarnya itu bermakna sangat baik gitu ya, bahwa bahwa kita ketika kita memahami suatu persoalan, kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Nah, jadi apa yang, dilakukan oleh Tuti di sini adalah dia menggunakan model konseptual yang salah sebenarnya ya, bahwa jika gambarannya menurut dia adalah jika anjing liar itu hanya butuh minum, maka rumput liar itu juga butuh minum, begitu ya. Nah, itu kan sebuah konsep yang salah. Nah, maka itu pentingnya kenapa kita di awal begitu ya, di penelitian kita, itu kita membuat namanya konseptual model, untuk tahu mendudukan perkara sebenarnya ini tuh apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita hadapi, ya, dan konsep apa yang akan kita gunakan, ya. Contoh misalnya kalau kita, sakit, lalu kita kita pakai konsep kedokteran, konsep apa, pengobatan tradisional, akan beda jika kita pakai konsep kedokteran modern. Kedokteran modern. Mungkin kalau kedokteran tradisional, kita hanya disuruh makan, ya kalau kedokteran tradisional menghadapi Covid misalnya, oh ya sudah, atau pengobatan tradisional ya, mungkin minum jahe saja cukup, gitu ya. Kalau kedokteran modern harus vaksin. Nah, itu jadi konsep yang ada konsep yang melatar belakangi yang berbeda, begitu. Nah, konsep itu sebenarnya kalau kita bedah, itu sebenarnya adalah bisa dikatakan sebagai kumpulan antara variabel dengan variabel lainnya. Contoh kalau kasus yang Tuti tadi adalah, jika rumput, eee, jumlah rumput liar, jadi gitu ya, kita bisa katakan jumlah rumput liar, berarti jumlah air yang perlu disiram. Ini kan konsep yang mungkin digunakan gitu ya, oleh Tuti tadi, begitu. Tapi bisa jadi ini salah begitu ya, bahwa rumput liar tuh nggak perlu disiram karena dia tumbuh sendiri tanpa disiram pun dia, atau gini, jumlah air yang perlu disiram jika naik akan jumlah rumput liar, meningkatkan jumlah rumput liar. Apakah betul? Tidak, ternyata salah konsep ini kan ya. Sebenarnya rumput liar tidak perlu disiram, kenapa? Karena dia bisa tumbuh sendiri. Nah, sama juga dengan konsep keteknikan kita perlu tahu variabel apa mempengaruhi apa. Contoh misal dalam inventory, bahwa ternyata jumlah pesanan, jumlah, apa ibaratnya ya, eee, jumlah order gitu ya, akan meningkatkan jumlah apa, ini jumlah barang datang, gitu. Saya menggunakan istilah yang umum dulu. Nah, jumlah barang datang akan menciptakan apa? Mungkin akan menciptakan peningkatan, eee, peningkatan, apa, inventory level, begitu. Nah, peningkatan inventory level akan menyebabkan apa? Nah, kita bisa membuat sebuah untayan. Konsepnya seperti kita bisa buat ini dalam sebuah grafik seperti ini ya. Meningkatkan
peningkatan, atau inventory level ya. Ini nggak usah peningkatan ya, inventory level aja begitu. Nah, inventory level. Inventory level meningkatkan apa? Satu meningkatkan biaya, kalau dia tinggi, maka jika inventory level semakin tinggi, maka biaya inventory juga akan semakin tinggi. Nah, ini kalau kita lengkapi ini sampai jelas sesuai dengan, permasalahan yang kita hadapi gitu ya. Nah, nanti baru, kita bisa, memberikan akhirnya solusinya apa, bahwa, oh ternyata menggunakan konsep ini, bahwa kalau ingin biaya inventory rendah, maka inventory level harus rendah. Kalau inventory level harus rendah, maka jumlah barang datang harus rendah. Kalau jumlah barang datang rendah, maka jumlah order harus rendah. Nah, cuma kan ini konsep yang salah juga. Karena apa? Kalau semuanya rendah ya perusahaan nggak usah bekerja, cukup libur saja. Nah, maka ini berarti kurang lengkap bahwa kalau, jumlah barang datang meningkat, di sini mungkin nanti ada variabel lain di sini. Ada demand, ya ada permintaan customer, begitu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada yang lain lagi, begitu ya, dan banyak lagi yang lain. Misalnya ada demand, kemudian ada, mungkin, lead time, ya, lead time gitu ya, mungkin ada jeda waktu begitu antara barang dipesan kemudian barang datang, begitu. Kemudian dan variabel yang lain dan nanti akan saling terikat, membuat sebuah jaring laba-laba begitu yang sangat besar. Lalu dari sana kita paham, oh ini yang sedang kita hadapi dan nanti punya tujuan yang jelas, bahwa saya ingin menghilangkan biaya inventory, maka apa yang harus saya lakukan? Mungkin berarti saya harus mengetahui jumlah order yang optimal berapa. Begitu ya, jadi konseptual model, adalah gambarannya, seperti ini, begitu. Konseptual model seperti ini. Kita ingin mendudukkan perkara dan melihat gambaran utuh dari permasalahan dengan mengetahui variabel antara variabelnya, keterkaitan-keterkaitannya, dan saling mempengaruhinya. Oke. Mungkin seperti itu.